Dunia terkejut melihat kebangkitan skuad bulu tangkis Indonesia dalam pembaruan peringkat dunia terbaru menuju Denmark 2026. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu update membahas drama lapangan hijau. Skuad Garuda kita sedang mengamuk di papan atas ranking BWF per bulan April 2026 ini. Benar sekali rekan saya. Atmosfer menuju Piala Thomas dan Uber 2026 di Denmark semakin terasa panas dan penuh kejutan. Indonesia tidak main-main dalam mempersiapkan diri merebut kembali supremasi tertinggi di kejuaraan beregu paling bergengsi di dunia tersebut. Kamu sudah lihat data terbaru yang baru saja dirilis BWF pagi ini? Tentu saja sudah, dan jujur saja mata saya sampai melotot melihat lonjakan poin para pemain kita yang sangat konsisten di beberapa turnamen terakhir. Kita mulai dari sektor tunggal putra dulu ya. Sang andalan utama kita yakni Jonathan Christie yang kokoh di peringkat 4 dunia dengan 84.174 poin. Ini adalah modal yang sangat krusial karena peringkat 4 besar akan memberikan keuntungan dalam penentuan undian atau seeding di Denmark nanti. Betul, Jojo memang sedang dalam performa terbaiknya setelah latihan fisik disiplin selama 6 bulan terakhir. Namun yang paling mencuri perhatian saya adalah ledakan di sektor ganda putra kita. Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri yang diproyeksikan melesat naik ke peringkat 3 dunia. Padahal sebelumnya mereka masih berada di peringkat 5 dunia dengan koleksi 82.790 poin. Kenaikan 2 peringkat ini benar-benar sebuah pernyataan perang. Gila banget ya. Fajar dan Fikri seolah membuktikan bahwa kombinasi pengalaman dan determinasi tinggi adalah kunci menembus dominasi pasangan dari Korea Selatan atau Tiongkok. Jangan lupa juga kalau kita punya pasangan yang sedang naik daun secara luar biasa, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfahani yang kini berhasil menembus jajaran elit 10 besar, tepatnya di peringkat 9 dunia. Siapa yang menyangka pasangan non-pelatnas ini bisa melaju sejauh ini dan menjadi ancaman nyata? Itulah indahnya bulu tangkis Indonesia. Kedalamannya sangat luar biasa dan persaingan internal justru pemicu pemain memberikan yang terbaik bagi bangsa. Sementara itu di sektor putri, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap prestasi yang sedang diukir oleh Putri Kusumawardhani yang kini menempati peringkat 6 dunia dengan total 74.140 poin. Putri benar-benar menunjukkan bahwa tunggal putri Indonesia sudah kembali diperhitungkan dan siap bertarung habis-habisan di Piala Uber. Saya sangat setuju. Perkembangan Putri Kusumawardhani ini sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Dia semakin tenang dan punya variasi pukulan yang sangat mematikan di lapangan. Lalu kejutan terakhir yang tidak boleh kita lewatkan adalah dari sektor ganda campuran, melalui pasangan muda Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, yang secara mengejutkan masuk ke peringkat 10 dunia dengan 69.910 poin. Mereka melengkapi dominasi skuad Garuda. Bayangkan saja kawan, dengan kekuatan yang merata seperti ini, Indonesia akan berangkat ke Denmark dengan kepala tegak dengan kepercayaan diri tinggi. Piala Thomas dan Uber 2026 akan menjadi saksi sejarah apakah skuad Garuda mampu mengulang kejayaan masa lalu atau justru menciptakan standar baru dalam dominasi bulu tangkis modern yang sangat kompetitif ini. Peringkat-peringkat ini bukan sekedar angka di atas kertas, tapi ini adalah bukti kerja keras para atlet kita setiap harinya. Sangat emosional sekali jika kita bicara soal perjuangan mereka ya. Tapi tantangan di depan mata tentu tidak akan mudah, karena negara-negara lain seperti Denmark pasti tidak akan membiarkan kita menang begitu saja di kanal mereka. Namun dengan Jonathan Christie di peringkat 4, Fajar and Fikri di peringkat 3, serta Putri Kusumawardhani di peringkat 6, peluang kita terbuka lebar untuk membawa pulang trofi. Strategi pelatih tentu akan sangat menentukan bagaimana komposisi tim nantinya. Benar. Konsistensi di sisa bulan sebelum kejuaraan dimulai akan menjadi faktor penentu yang sangat vital bagi stabilitas mental para pemain kita. Kita semua harus terus memberikan dukungan terbaik, doa yang paling tulus, dan energi positif agar mereka tetap sehat terhindar dari cedera di masa persiapan krusial ini. Melihat geliat skuad Garuda yang semakin membara seperti ini, rasanya saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat mereka mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi. Mari kita kawal terus perjalanan pahlawan olahraga kita sampai ke puncak dunia, karena Indonesia adalah raksasa bulu tangkis yang tidak pernah padam semangatnya. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan rakyat, tidak ada yang mustahil dicapai. Terima kasih sudah menyimak ulasan update ranking BWF terbaru ini. Jangan lupa berlangganan informasi terbaru hanya di kanal kami ya sobat semua. Sampai jumpa di update berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Mari terus gaungkan nama Indonesia di seluruh dunia melalui prestasi membanggakan atlet kita semua. Jangan lupa tulis di kolom komentar siapa pemain favorit kalian di Piala Thomas dan Uber nanti. Mari berdiskusi dengan penuh semangat sportivitas tinggi. Indonesia bisa, Indonesia juara, dan Indonesia selalu menjadi yang terbaik di hati kita. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.
Di tengah badai pesimisme, PBSI diam-diam menyiapkan strategi gila yang siap melumat raksasa bulu tangkis dunia di ajang Thomas dan Uber Cup 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi untuk membedah berita yang sangat panas dan krusial bagi masa depan kejayaan Merah Putih di kancah internasional. Wah, benar sekali kawan. Suasana menjelang Thomas dan Uber Cup Finals 2026 di Forum Horsens, Denmark ini memang terasa sangat berbeda ya. Banyak yang bilang kita bakal jadi bulan-bulanan setelah hasil kurang memuaskan di All England dan kejuaraan Asia kemarin. Nah, itulah yang ingin kita bongkar hari ini. Apakah benar kita hanya akan jadi badut di Denmark nanti? Ataukah sebenarnya PBSI sedang menyembunyikan taring predator yang sangat mematikan? Jangan sampai kalian terkecoh oleh narasi pesimis yang beredar di luar sana, karena faktanya jauh lebih mengejutkan. Betul. Kalau kita bicara pakai data dan pendekatan statistik, sebenarnya ada manuver taktis yang sangat presisi yang sedang dilakukan oleh tim pelatih kita. Mari kita mulai dari sektor Thomas Cup yang tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Grup D ini sering disebut sebagai grup neraka karena ada Thailand dan Prancis yang sangat kuat. Tapi lihat apa yang dilakukan PBSI dengan merombak ganda putra secara radikal di tengah absennya Rian Ardianto dan Daniel Martin. Memasangkan Fajar Alfian dengan Muhammad Shohibul Fikri adalah langkah yang sangat jenius. Mengapa demikian? Karena di era bulu tangkis modern, analisis video itu sangat canggih. Negara lawan punya ribuan jam rekaman untuk membaca rotasi pemain kita. Dengan kombinasi baru Fajar dan Fikri, semua basis data taktis lawan langsung hancur seketika, karena mereka belum punya pola untuk menghadapi pasangan ini. Persis sekali. Buktinya sudah terlihat saat mereka menembus semifinal kejuaraan Asia 2026. Belum lagi kita punya amunisi muda seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang sukses melumat ganda nomor 1 Cina di All England kemarin. Ketidakpastian inilah yang menjadi senjata rahasia kita. Tapi tunggu dulu. Bukankah Prancis dengan trio tunggal mematikan mereka seperti Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov itu sangat berbahaya? Mereka kan baru saja jadi juara Eropa 2026. Memang berbahaya secara individu, tapi analisis taktis menunjukkan Prancis punya kelemahan struktural pada kedalaman ganda putra mereka. Pemain tunggal mereka sering dipaksa bermain rangkap di sektor ganda. Disinilah letak jebakannya. Ganda murni Indonesia akan mengeksploitasi ketahanan stamina mereka habis-habisan untuk mengunci kemenangan krusial. Menarik sekali. Jadi kita punya peluang besar di sektor ganda untuk menutupi tantangan di sektor tunggal ya. Tapi jangan lupa, kita juga punya Alwi Sarhan yang performanya sedang meroket setelah menjuarai Indonesia Masters 2026. Betul, Alwi Farhan sekarang sudah menembus peringkat 14 dunia. Ini memberikan lapisan keamanan baru sehingga kita tidak lagi semata-mata bergantung pada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang mungkin sedang dalam masa pemulihan performa. Sekarang, mari kita beralih ke Sri Kandi Uber Cup kita. Banyak yang sudah menyerah duluan karena Gregoria Mariska Tunjung dan Apriani Rahayu harus absen karena cedera. Banyak yang bilang tim putri kita cuma jadi pelengkap penderita saja. Itu adalah kesalahan besar. Justru sektor tunggal putri kita sedang mengalami transformasi fenomenal melalui sosok Putri Kusumawardhani. Dia sudah mengubah gaya permainannya menjadi kontrol rally yang sangat matang dan sekarang bertengger di peringkat 6 dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia. Oh iya, Putri KW memang luar biasa belakangan ini. Dan jangan lupakan Siti Fadia Silva Ramadanti yang dipasangkan dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Chemistry insan mereka yang menghasilkan perunggu di Asia membuktikan bahwa adaptasi darurat PBSI itu berbuah manis, bukan sekedar asal pasang. Dan yang paling krusial adalah keuntungan matematis kita di grup C. Lawan terberat kita, China Taipei, baru saja kehilangan tulang punggung utamanya setelah sang legenda Tai Tzu-ying pensiun di akhir 2025 kemarin. Tanpa Tai Tzu-ying, kekuatan Taiwan merosot tajam. Benar sekali. Secara statistik, peluang tim Uber Indonesia untuk menyapu bersih fase grup melawan Kanada, Australia, dan China Taipei itu mencapai angka 85-90%. Ini adalah jalan tol untuk menghindari pertemuan dini dengan raksasa seperti China atau Jepang di babak gugur. Jadi, kegagalan di turnamen individu awal tahun itu sebenarnya adalah bagian dari siklus periodisasi olahraga yang wajar. Turnamen kuartal pertama itu hanya ajang kalibrasi. Fokus absolut dan puncak performa para pemain kita memang didesain untuk meledak di kejuaraan beregu seperti Thomas dan Uber Cup ini. Wah, penjelasannya membuka mata sekali ya. Jadi merah putih ke Denmark bukan untuk jadi badut, tapi sebagai predator elit yang siap menghadirkan kejutan besar di Forum Horsens. Keberanian PBSI mengambil risiko perombakan ini adalah bukti transisi yang sehat menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tepat. Jadi mari kita tetap berikan dukungan penuh dan energi positif bagi para pahlawan kita. Jangan biarkan narasi negatif melemahkan semangat kita semua sebagai pendukung setia bulu tangkis Indonesia. Kejutan besar sedang menanti di depan mata. Saya jadi tidak sabar menunggu pertandingan pertamanya dimulai. Pasti akan sangat seru melihat bagaimana strategi gila ini benar-benar dijalankan di atas lapangan hijau nanti.
Mari kita kawal bersama perjuangan tim Thomas dan Uber Indonesia. Betul kawan, setiap poin akan sangat berarti bagi harga diri bangsa. Terima kasih banyak sudah mengikuti analisis mendalam kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar dunia bulu tangkis hanya di sini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan jangan lupa untuk terus memberikan komentar kalian di bawah tentang seberapa yakin kalian dengan skuad Indonesia kali ini. Apakah kalian setuju kalau kita adalah predator di turnamen kali ini? Sampai jumpa lagi semuanya. Teruslah dukung bulu tangkis Indonesia agar kembali berjaya di puncak dunia. Kita doakan yang terbaik untuk tim Thomas dan Uber kita di Denmark nanti. Merdeka dan salam olahraga untuk kita semua. Salam olahraga. Semoga trofi itu kembali ke tanah air dan membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pasti tidak kalah menarik dari ini. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa. Teruslah bersemangat dan dukung tim kita dengan sepenuh hati. Kejayaan sudah di depan mata jika kita semua bersatu padu mendukung mereka tanpa henti. Indonesia bisa, Indonesia juara. Selamat berjuang para pendekar bulu tangkis kita. Mari kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia tetaplah kekuatan utama bulu tangkis yang patut disegani dan ditakuti oleh lawan manapun, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan.